Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, anak luar nikah itu nasabnya diikutkan ke ibunya, bukan ke ayah. Ya. Rasulullah mengatakan al-walad lil firash wal ahir al-hijarah. Anak itu kembali ke firash. Firash itu ke kasurnya. Maksudnya sebagian ulama mengatakan kasur itu adalah ibunya, tempat dia duduk di dalam kandungan. Makanya nasab anak di luar nikah itu ke mama. Nama dia siapa? Misal Ibrahim. Ibrahim bin siapa nama mamaknya? Bin Maimunah. Begitu kalau anak di luar nikah. Cuma orang hari ini kan nggak mau taruh di KTP. Misal anak luar nikah, dia taruh bin Aisyah, malulah dia. Akhirnya dia nggak taruh bin. Kalau dia meninggal, apakah ayahnya yang menzinai ibunya, mensalatkannya? Tidak, karena tidak ada hubungan sama sekali dengan si anak dari sisi hukum. Jadi siapa? Sultan, pengganti daripada orang yang tidak ada walinya. Berdasarkan hadis Nabi dalam pernikahan pun begitu. As-sultanu waliyun liman la waliya lahu. Maka yang menjadi imam adalah sultan yang mewakili dari orang yang tidak ada walinya. Tengku imam lah yang paling berhak. Ayahnya kalaupun datang jangan izinkan untuk menjadi imam, karena itu bukan siapa-siapanya. Tapi walaupun begitu, dalam mazhab Syafi'i, walaupun anak di luar nikah ini bukan anak dia, tapi si ayah nggak boleh menikahi anak ini, karena tetap cairan sperma itu cairan sperma dia. Tetap nggak boleh menikahi, walaupun dalam urusan nasab bukan ayahnya, tapi nggak boleh nikah. Begitu ditegaskan dalam mazhab Syafi'i. Masalah ada pengikut mazhab Syafi'i lebih memilih pandangan yang keluar dari Al-Quran dan hadis, bukan memilih pandangan Syafi'i misal, tapi dia sendiri memilih pandangan yang tidak sesuai dengan mazhabnya, juga tidak ada dalam Al-Quran. Itu sebuah kesesatan. Jadi kuncinya, kalau kita pilih salah satu ijtihad dari mazhab Syafi'i, itu tetap kita akan mengikuti garis Al-Quran dan Sunnah. Cuma kenapa kok kadang-kadang semakin jauh permasalahan di bawah? Pak, yang perlu diketahui kalau kita belajar usul fiqh, itu perbedaan itu terjadi pada furu', bukan pada usul. Jadi semua mazhab itu enggak berbeda di usul, enggak berbeda di pokok. Salat tetap wajib, haji tetap wajib, ini tetap wajib, lalu salat tetap 5 waktu, nggak ada yang 6 waktu, lalu maghrib tetap 3 rakaat, nggak ada yang berbeda di situ. Berbeda di mana? Furu', di cabang. Cabang ini berbeda karena berbeda-beda memahami maksud dalil. Nah, lalu kalau ada yang keluar dari masalah ini, kita ikut ke cabang salah satu 4 mazhab, tetap kita dikatakan mengikuti Al-Quran dan Sunnah, karena dalilnya tetap ke sana 4 ini. Tapi kalau seperti yang Bapak tanyakan tadi, di sini dia nggak ikut, ke pokoknya juga nggak ikut, ke Al-Quran nggak ikut, ke Sunnah nggak ikut, di antara mazhab pun dia tak ikut. Dia buat sendiri pemahaman, dan dia bukan orang yang kaliber untuk yang layak disebut mujtahid, maka dia telah tersesat. Mazhab Syafi'i setelah salat kan ada zikir secara jaring bersama-sama, tapi di mazhab yang lain karena kalau kita berzikir sendiri mengganggu orang yang lagi sholat misalnya, jadi kita pilih yang lain, jadi kita nggak pergi ke masjid ini. Itu bagaimana? Oh, kalau itu tidak bermasalah, pergi ke masjid lain supaya menghindar dari hal-hal yang kita tidak merasa nyaman, itu bukan kesesatan, itu mencari jalan. Misal kita tidak suka di masjid ini ada kunut, kita bukan orang yang berprinsip kunut, lalu kita pindah ke masjid lain, apakah kita tersesat? Enggak. Itu kita merasa tidak nyaman dengan prinsip orang lain, lalu kita pindah, dan itu bukan sebuah kesesatan.
Yang sesat itu tidak ada sama sekali. Ya, Al-Quran tidak ada, Sunnah nggak ada, pandangan mazhab yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah pun nggak ada hasil ijtihad yang bisa dia pegang. Itu baru tersesat. Apakah walimah boleh diwakilkan oleh orang lain? Kalau orang itu tidak termasuk yang disebut nama atau undangannya, maka tidak boleh diwakilkan. Kalau undangannya berbunyi ya, dan keluarga, maka salah satu dari keluarga termasuk dalam undangan. Siapapun boleh datang. Kalau kita nggak sempat, nanti istri datang karena ada dan keluarga. Tapi kalau cuma ditulis nama kita, tidak ada dan keluarga, berarti mungkin maksud pemilik hajat tidak mau mengundang ramai. Bisa jadi terbatas tamunya, makanannya terbatas. Nggak boleh kita datang dengan keluarga, dan juga tidak boleh menyuruh diwakili. Nggak boleh. Jadi kayak mana? Ya nggak usah datang, berarti ada halangan, nggak apa-apa. Perlukah diwakili? Nggak perlu. Ya, karena yang diundang adalah kita, bukan orang yang diwakili. Apalagi kalau nggak diundang. Orang kalau nggak diundang tiba-tiba masuk ke arena walimah orang lain makan, maka makanan itu haram bagi dia. Nah, nggak diundang. Orang yang nggak diundang dalam hukum disebut tufaili. Nggak diundang tiba-tiba masuk walimah orang. Sering itu kadang-kadang anak-anak mahasiswa yang ngekos-ngekos di mana ada walimah masuk terus, karena nanti dianggap ini undangan dari anaknya, mungkin undangan masuk. Itu haram. Makanya kenapa mahasiswa-mahasiswa susah lulus? Gara-gara itu dapat gaduh-gaduh baju harum mendagang. Nggak boleh datang. Yang diundang saya, istri nggak boleh datang kalau nggak disebutkan dan keluarga. Karena bisa jadi itu disengaja untuk tidak mengundang ramai. Nah, jadi nggak ada yang namanya perwakilan. Kita datang sama teman kita minta diantar, atau sama teman tukang becak minta diantar, tukang becaknya nunggu, bolehkah kita suruh masuk? Nggak boleh, kecuali suruh temui dulu sahibul hajat, minta izin baru boleh. Bolehkah antar makanan ke dia? Nggak boleh. Kapreh pun luncuk boleh ke Ka'bah? Nggak boleh, karena nggak diperuntukkan untuk dia haram. Nah, ya. Ada orang sakit. Tadi saya bilang bahwa sakit itu jalan di kasih sayang Allah. Nabi yang mengatakannya, ma asaba min muslim, setiap seorang muslim. Muslim syaratnya. Kalau orang kafir sakit, Pak, enggak efek apapun. Enggak diampunkan apapun. Ya. Rasulullah mengatakan, ma asaba min muslim, seorang muslim yang mendapatkan sesuatu musibah dari Allah. Ya. Baik hammin wala ghammin wala hazanin, kata Allah, kata Nabi, wala syaukah, baik rasa sedih, rasa pilu, menderita, sengsara, apapun, sampai duri, kata Nabi, sampai duri. Pas nusuk duri, kita kesepak batu ni, atau tertusuk duri, terucap aduh, lalu kita merasa sakit, maka sebesar rasa sakit itu diampunkan dosa. Maka kalau kena duri kan, ya yang diampunkan ya dosa-dosa sebesar itulah. Tapi kalau diberi panjang, sakit panjang, berat, sampai nggak bisa ke WC, Pak, kita yang lihat sudah Masya Allah sayang sekali, maka sebesar itulah diampunkan dosa. Jadi nggak peduli apakah dia solat atau tidak, kalau muslim yang mendapatkannya tetap diampunkan dosa. Nah, kemudian timbul masalah, sudah sakit pun nggak solat, maka kesimpulannya dosanya yang sudah ada duluan itu Allah bisa kurangi dengan sakit-sakit itu selama dia bersabar. Jadi kuncinya sabar, bukan mencaci maki sakit. Karena ada orang, Pak, itu dicaci maki, kok palih kurapnya, pulih-pulih. Ada itu. Saya pernah kunjungi pasien cuci darah. Ini bergelantungan. Ini bergelantungan ni. Lalu pas kami datang, dia sedang mencaci penyakitnya. Kok palih penyakitnya? Kok hekeng ni? Begitu, Pak, betul. Sampai saya bilang, Pak, sabar, Pak, ini sakit, ini diampunkan dosa, kok Bapak caci sakit? Sampai begitu saya bilang. Itu langsung diucapkan di depan kami.
ini belum paham apa maksud Allah. Jadi semua yang ahli maksiat kalau diberi sakit itu tetap janji Nabi selama dia sabar. Tapi kemudian ketika dia tidak solat, maka dia telah membuat dosa yang baru. Ya, ketika dia tidak solat dalam sakitnya, dia menciptakan dosa baru. Dan kalau Allah matikan dia dalam sakit itu, dosa barunya lah yang membuat dia akan tetap masuk neraka. Ya, dan benar seperti kata Pak Anto tadi, saya ada beberapa kali masuk rumah sakit, itu kadang-kadang satu kamar dengan beberapa orang yang tidak solat. Dan anehnya pasien-pasien hari ini itu banyak tidak solat, banyak nggak solat, merasa sakit itu bebas solat. Padahal nggak ada satu pun ketentuan yang menyatakan boleh tidak solat ketika sakit, yang ada diringankan. Sampai mazhab Syafi'i mengatakan bahawa kalaupun orang sakit itu nggak bisa solat dengan yang model diringankan, artinya kan dari berdiri boleh duduk, berbaring, nggak bisa berbaring dengan ini, dengan kata mazhab Syafi'i, kalaupun dia tidak bisa melakukan dengan metode yang diringankan, gara-gara merasa bernajis, bergantung kencing di badannya, kemudian dalam pampers ada tai, itu kan dalam hukum solat nggak sah solatnya karena bertempelan dengan najis. Apa kata mazhab Syafi'i? Tetaplah engkau solat, nanti setelah sembuh engkau qada walaupun bernajis. Dan solat itulah yang kemudian mazhab ini menamakannya solat menghormati waktu. Sampai segitu mazhab Syafi'i Pak mengatakannya, walaupun kah najis tetap sembahyang. Itu nasihat para ulama itu tidak ditaati oleh orang-orang sakit hari ini Pak. Jadi yang lucunya orang-orang sakit ini orang Aceh. Kalau kita bilang yang sakit ni orang-orang Medan, orang mungkin akan mengatakan, biasalah kehidupan di Medan kayak gitu. Ni orang Aceh Pak, yang selama ini terus saja mengumandangkan Serambi Mekah, menyokai sakit, alah ramai anak sembahyang. Jadi tidak solat waktu sakit berarti dia telah menciptakan dosa yang baru. Padahal yang lama itu Allah mencoba hapuskan. Berarti dia ini memang menzalimi dirinya sendiri. Makanya doa-doa para nabi, ketika melakukan dosa mereka doa, zalamna anfusana, rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami telah menzalimi diri kami sendiri. Nabi Adam kan itu doanya ketika turun dunia, ya Allah kami telah menzalimi diri kami. Maksud menzalimi diri apa Pak? Allah telah coba ampunkan, Allah usahakan engkau diampunkan, tapi engkau menciptakan dosa. Jadi itu bahayanya sakit tapi masih tetap melakukan maksiat. Bisa jadi dua pilihan, apakah dia mati dalam sakitnya dalam keadaan dirahmati, atau kalau dia tetap bermaksiat dia bisa mati dalam sakitnya dalam keadaan berdosa. Maka wajib solat, walaupun sakit wajib solat. Sakit itu Pak seberat-beratnya, walaupun paling berat menerima sakit, tapi kalau akal masih sehat tetap wajib solat. Ukurannya akal. Kita memang sudah nggak bisa bangun lagi, sudah hancur-hancuran, tapi akal masih main, tetap wajib solat. Maka disuruh solat terakhir sekali dengan bahasa isyarat. Disuruh solat dengan bahasa pikiran. Jadi pikiran yang main, Allahu Akbar, ini sujud, ini sadar nih masih, cuma nggak bisa ngomong misal. Pikiran main, kita bayangkan kita sedang solat, kita solat begitu, ini sujud misalnya, ini dalam pikiran ini sujud, lalu kita baca dalam hati ini rukuk, itu tetap wajib solat dan itu dianggap solatnya sah selama akal masih main. Tetapi kalau akal tak main, disitulah gugurnya solat itu. Misal koma, lalu mati, koma 2 bulan lalu mati setelah minum jus pokat tadi, meninggal, nggak sadar-sadar. Apakah dia harus ganti solat 2 bulan ini? Enggak, gugur solat itu, nggak dosa. Jadi catatan terakhirnya kapan? Sebelum koma. Catatan terakhirnya sebelum koma. Jadi ada kondisi yang sedang gabuk-gabuk, ICU Pak. Ketika masuk UGD pertama, ICU itu kan gabuk-gabuk, kita baru kecelakaan, menggelepar-gelepar, sadar-sadar, tapi
sedang diangkat sana, diangkat sini. Itu kalau terlewat waktu solat, itu nanti tinggal diqadha, tapi itu dianggap tetap wajib diqadha selama akal masih sihat. Itu ukuran kapan solat itu tetap diwajibkan. Karena syarat wajib solat apa? Islam, baligh, berakal. Selama berakal tetap. Mau orang pungo, mereka enggak wajib solat. Tapi kalau pungonya gara-gara sabu, mereka enggak wajib solat setelah pungo. Tetapi catatan terakhir, mereka gila karena sabunya, dan itu adalah penyebab mereka tercatat sebagai pelaku dosa terakhir. Jadi beda Pak, gila sendiri dengan gila gara-gara narkoba. Gila narkoba, waktu gilanya enggak dihitung sama Allah, bebas, enggak dihitung. Karena orang gila itu hatta yafiq, anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh itu diangkat pulpen oleh malaikat, enggak dicatat. Tetapi penyebab gila apa? Narkoba, itu catatan dosa terakhir. Berarti kalau gila sendiri itu enggak ada masalah. Maka kalau mau gila jangan gila gara-gara narkoba. Gila aja sendiri, pungoro juga. Tapi kalau gila kena sihir, itu pahala semua. Nanti si tukang sihir ini yang akan dihamba oleh Allah, dan kita ambil pahala dia. Oh, enggak ada pahala, dosa kita diberikan kepada si tukang sihir ini. Mendoakan orang lain berbagah mati waktu sakit, itu kesimpulannya. Ini kita doakan, ya Allah, aku berkili dong, aku cebok ni, ya Allah, ini cowok juga dia, misalkan. Apakah ini termasuk dosa? Mendoakan keburukan pada orang lain dosa. Mendoakan keburukan pada orang lain dosa, dan itu berdasarkan hadis Nabi, la yazalullah. Sebentar punya hadisnya Pak, ini hadis Nabi ni, riwayat Bukhari. La yazalullah, lupa saya kalimat Nabinya, kalau saya karang sendiri bisa, cuma nggak boleh mengarang-arang bahasa Nabi. Tapi intinya begini, saya lupa kalimat sambungnya ini. Nabi mengatakan Allah tetap, la yazalullah yustajabud doa, Allah senantiasa mengabulkan doa selama malam yad'u bi ismin, selama orang yang berdoa tidak berdoa dengan suatu dosa, wala qati'atir rahim, dan juga tidak berdoa dengan memutuskan silaturahim. Itu kata Nabi. Jadi mendoakan orang lain dengan keburukan itu dosa, dan doa itu tidak diterima oleh Allah, dan pelakunya berdosa. Jadi nggak boleh kita yang putus asa. Misal isteri rawat suami, putus asa, lalu dia berdoa, ya Allah, ini cowok juga dia, ayo begini. Tapi sebelum berdoa dia minta nomor PIN dulu. PIN ATM, tanpa mati tiba-tiba nampu PIN ATM kan. Tapi itu dosa. Isteri itu tidak dapat pahala dengan merawat suami, dengan berkeluh kesah, tidak sabar. Padahal isteri yang merawat suami dalam sakit, itu suami itu Pak, sebingkeng-bingkengnya, temperamental sekali. Tapi begitu hari-hari akhirnya dirawat oleh istrinya, disuapkan makanan, itu luntur Pak, luntur. Sehingga nanti waktu belum meninggal, dalam hatinya terbersit kalimat, ya Allah, ini pemaklum, selama ini saya menyakiti istri saya, inilah istri yang baik, inilah istri yang ternyata melihara saya di saat orang tua enggak ada, di saat ini enggak ada, dialah yang pelihara. Kalimat itu ada di dalam hatinya, walaupun enggak bisa lagi diucapkan, udah enggak bisa bicara misal Pak. Okay? Apa kata Nabi? Ayyumma mra'atin matat, semua istri yang meninggal dunia atau ditinggalkan oleh suaminya, wa zawjuha radin anha, dan suaminya ridha dengannya. Ridha itu dia akui kebaikannya, dia sesali kejahatannya pada istrinya, dakhalatil jannah, wajib istri itu masuk surga, wajib. Makanya merawat orang itu penuh dengan kesabaran. Memang yang paling capek itu yang rawat. Yang sakit mana toh yang rawat, yang buat gesut pampers, melabur Pak, Masya Allah. Makanya banyak kali pahala merawat orang sakit, banyak sekali pahalanya. Maka dituntut sabar. Kalau kita doakan supaya mati, itu malah kita menghilangkan kesempatan untuk masuk surga. Makanya saking sayangnya Allah sama orang
yang sabar merawat orang sakit, sampai sumpah yang batalkan Allah sendiri. Sumpah Nabi Ayub bersumpah gara-gara si isteri menjual gelungan rambut, tinggal satu isteri yang setia. Makanya tetap satu isteri yang setia, Pak. Walaupun bapak punya beberapa isteri, yang setia biasanya isteri pertama. Makanya jangan banyak-banyak isteri, cukup 4 saja. Apa kata Nabi Ayub ketika tahu bahawa gelungan isterinya dijual? Kata Nabi Ayub dalam tafsir disebutkan, dalam Al-Quran disebutkan, Nabi Ayub berkata, nanti kalau aku sembuh engkau akan kucambuk 100 kali. Marah Nabi Ayub gara-gara kehormatan istrinya dijual, rambutnya dijual, nggak ada lain yang bisa dimakan kecuali hasil penjualan rambut. Bersumpah, demi Allah setelah aku sembuh engkau akan kucambuk, kata Nabi Ayub 100 kali, mi'ata jaldah. Begitu sembuh, langsung turun wahyu berikutnya. Allah katakan, kumpulkan saja 100 lidi, pukullah sekali saja. Allah yang batalkan sumpah, padahal sumpah harus dilaksanakan. Kenapa? Saking sayangnya Allah pada isteri tersebut. Dan supaya Ayub tidak melanggar sumpah, tetap disuruh cuma sekali pukul, dikumpulkanlah 100 lidi sekali pukul. Makanya ibu-ibu kalau merawat suami itu siapkan lidi, bahagia cepat 3 mentang itu kalau suami bersumpah. Tapi janganlah bersumpah, udah dirawat kok bersumpah lagi kan. Nabi Ayub karena marahnya itu, kehormatan itu yang terjual. Jadi begitu sayangnya Allah. Habis kalimat inna lillah kita ucap alhamdulillah. Ini tergantung sebelum kita ucap alhamdulillah, itu tergantung Pak, dalam posisi apa kita ucapkan. Kalau kita ucapkannya dalam posisi bersyukur di atas kematian orang yang jahat, kan itu fitrah, diumumkan innalillah kamati, kamati fulan dan dia pencuri di kampung, pencuri, kita secara fitrah mengucapkan alhamdulillah kamati ji, nanti malam nggak usah ronda lagi. Maka kalimat itu tidak mengundang dosa, malah cacian itu membuat si pelaku akan berujung ke neraka. Karena Nabi mengatakan, jadi kan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Pak, itu Murrah bi janazah, Nabi sedang duduk dengan sahabat, lewat ada orang bawa jenazah, fa asnau alaihi syarran, sahabat menyebut-nyebut keburukan si jenazah. Kata Nabi, wajabat, pasti. Lalu nanti Umar bin Khattab nanya, apa yang kau maksud pasti? Kata Rasulullah, ma asnaitum alaihi syarran, yang tadi jenazah engkau sebut-sebut keburukannya, maka pasti masuk neraka dengan cacian kalian. Jadi mengucap alhamdulillah itu bahagian daripada pukulan untuk si jenazah. Dan itu otomatis, Pak. Ya kayak mana otomatis? Ya kan kita tahu siapa yang jahat, siapa yang tidak. Lalu kita ucap alhamdulillah kamati, alhamdulillah. Jadi ini enggak dosa bagi yang mengucapkan, malah menjadi musibah bagi yang diucapkan. Tapi ada satu lagi alhamdulillah sebelum innalillah yang malah menyebabkan masuk surga bagi yang mengucapkannya, yaitu kasus ketika ada yang meninggal dari keluarga kita, terutama anak. Rasulullah yang mengatakannya, ketika anak dari kita meninggal, lalu kemudian malaikat menghadap Allah, lalu Allah tanya, hal qabattum ruha abdi, bukankah engkau baru mencabut nyawa seorang hambaku? Benar ya Allah. Lalu Allah tanya lagi, fahal qabatta samrata fuadi, yang kau cabutkan nyawa anak dari hambaku kan, buah hatinya kan? Malaikat menjawab, benar ya Allah. Apa yang disebut oleh orang tuanya ketika anaknya meninggal? Apa yang dikatakan oleh orang tuanya? Malaikat menjawab, yahmaduka summastarja. Ketika anaknya meninggal, dia menyebut, dia memujimu ya Allah, alhamdulillah, lalu baru dia innalillah. Kata Allah, kalau itu yang dia sebut, duluan alhamdulillah baru innalillah, maka wahai malaikat, pergilah ke surga, segera siapkan satu rumah untuk orang tuanya, lalu tulislah di rumah itu Baitul Hamdi, yaitu rumah pujian. Makanya hakikat ini harus dipahami. Anak kita meninggal, kita ucap alhamdulillah bukan karena senang,
Tapi karena kita merasa, ya Allah, engkau telah selamatkan anakku, duluan engkau ambil sebelum dia melakukan maksiat. Terima kasih ya Allah, kerana cok segala mereka buat maksiat. Ya, karena kalau besar anak kita bisa jadi hancur. Lalu kita ucapkan terima kasih ya Allah. Terucaplah alhamdulillah. Di saat itu orang tuanya masuk surga. Ya, masuk surga. Masalah anak kan nanti Allah bisa beri yang lain kan. Jadi itu kondisi-kondisi ucap alhamdulillah sebelum inna lillah. Bagaimana kalau dulu pinjam uang tahun 1970 ribu, alah maklum. Tahun 1970 dipinjamkan uang 100 ribu. Hari ini telah menjadi dengan inflasi, dengan deflasi atau kursnya berubah. 100 ribu dulu enggak dibayar-bayar utang itu Pak, baru dibayar tahun 2024. Oh belum teruk, 2020 nih. Saya terbayang pemilihan presiden, makanya. Jadi 100 ribu dulu, lalu bayarnya sekarang menjadi, kita minta, oh dulu kan 100 ribu kan itu bisa beli kulkas. Sekarang kalau dibayar 100 ribu kan nggak bisa beli apa-apa, kata kita. Seharusnya bayarlah 1 juta. Kan begitu ceritanya. Itu pertanyaan saudara kita yang 2 minggu yang lalu. Sengaja saya tidak jawab minggu yang lalu karena yang bertanya tidak ada. Ini alhamdulillah sudah ada Bapak. Okay. Itu bagaimana Pak? Nah, para ulama menjawab, kalau itu disyaratkan di awal, jadi pas dulu pinjam tahun 1970 itu, waktu dipinjamkan 100 ribu, uang yang dipinjamkan 100 ribu, lalu dia syaratkan ini nanti kalau sudah melebihi 10 tahun tolong kembalikan 1 juta, saya nggak terima lagi 100 ribu. Disyaratkan di awal, itu hukumnya haram, jatuh ke riba. Ya, jadi ketika kita pinjamkan 100 ribu, kita syaratkan ini nanti 10 tahun yang akan datang kan Yohana Bayu jid ke 1 juta, itu jatuh ke haram. Itu berarti mensyaratkan keuntungan di atas peminjaman. Ya. Kecuali yang kita pinjamkan emas, bukan bentuknya nominal uang, emas bergerak sendiri Pak. Nah, kita pinjamkan 1 manyam, dia tetap nanti tahun berapapun dia bayar 1 manyam, itu kan nilainya ikut bergerak. Ya. Itu kalau pinjamkan emas, maka sebaiknya kalau kira-kira melihat orang yang agak bermasalah, pinjamkan emas, mau 20 tahun yang akan datangnya tetap semanyamnya tetap bergerak sendiri dia, itu nggak ada masalah. Tapi kalau uang tetap pinjamkan 100, wajib bayar 100. Tapi 100 hari ini kan nggak ada harga, nggak ada harganya 100 hari ini. Itu cuma harga 4 minyak kita yang 2 liter, minyak goreng kita Kansanko Pak, cuma dapat itu. Dulu dapat kulkas. Nah ini bagaimana? Tentu orang yang memberi hutang merasa dirugikan, kok nggak bayar-bayar 10 tahun ini. Ya, seharusnya kan saya bisa beli macam-macam dulu itu, ini saya harus tambahlah ini. Itu bagaimana itu? Nah, dalam fikih itu ada satu metode yang dikenal dengan as-sulhu. As-sulhu itu perdamaian. Para ulama mengatakan bahwa kalau sudah kejadian begitu, yang bayar seharusnya tetap 100 ribu. Cuma orang yang berhutang itu tahu diri bahwa dia telah menunda hutang orang sampai 20 tahun, baru dibayar hari ini. Dia harus tahu diri, ini uang kalau dibayar 100 ribu nggak berharga lagi. Maka pakai sistem as-sulhu, berdamai dengan cara menancapkan dalam hati rasa terima kasih dan rasa bahwa dia telah merugikan orang, maka dialah yang menambahnya sendiri. Jadi orang yang berutang itu jangan disyaratkan oleh yang memberi hutang. Yang berutang mengatakan, mohon maaf, saya dulu pinjam 100 ribu sudah 20 tahun dan hari ini saya baru sempat bayar. Maka dia hendaknya dianjurkan sekali dia yang tambah menjadi 1 juta untuk menutupi perasaan luka di hati orang yang memberi hutang. Jadi orang yang beri hutang tetap tak boleh mensyaratkan tambah, tapi melalui metode as-sulhu tadi. Nah, makanya ni orang-orang yang sudah lama tak bayar hutang orang Pak, yang pakai perasaan betul, pakai sedikit perasaan. Berapa harga dulu, berapa harga sekarang? Nah, itu yang perlu difikirkan. Dalam mazhab Syafi'i tadi sunnah baca a'udzubillah dan sebelum Al-Fatihah.
Lalu kemudian ada orang, bagaimana Bapak tanya tadi, ada orang yang bagaimana tadi Bapak tanya? Ini dalam salat jenazah itu sebelum baca Al-Fatihah disunahkan baca A'udzubillahi minasyaitonir lebih dahulu. Ya. Terus Baru Al-Fatihah. Alhamdulillah. Jadi yang saya mau tanya, ada pengikut Syafi'i, dia dalam ibadah-ibadah tertentu karena ada pendapat mazhab yang dominan, kadang yang dua mazhab sependapat, malah yang tiga mazhab sependapat, lalu dia mengikuti yang tiga pendapat itu. Bagaimana? Itu tidak ikut yang punya Syafi'i. Bolehkah? Boleh, Pak. Boleh. Selama amalan itu bukan berhubungan pada yang pembatal salat, itu tidak mengapa. Yang tidak boleh mencampur adukkan masalah ketika berhubungan dengan perkara-perkara yang menjadi penyebab batal solat dalam pandangan mazhab fulan. Contoh Pak, sederhananya begini biar nggak bingung kali. Sekarang kita baca kunut, salat sah tidak? Baca kunut, salatnya sah tidak? Bukan dalam salat jenazah ni, salat biasa. Salat subuh sah. Yang nggak baca kunut, salatnya sah tidak? Sah. Dua-duanya sah. Kenapa? Kunut nggak ada satupun mazhab yang mengatakan wajib atau rukun. Pada perkara-perkara sunnah, mau baca auzubillah sekali, kemudian dia ikut mazhab lain yang tidak membatalkan salat menurut versi itu, maka tidak mengapa untuk loncat sana sekali. Kita salat di masjid fulan, kita ikut kunut. Kita salat di sini, kita nggak ikut kunut contohnya, itu tidak mengapa. Yang jangan dicampur adukkan yang menurut fulan itu tidak sah salatnya misal. Itu yang sebaiknya jaga-jaga. Karena waktu itu kita tanya, kita mazhab Syafi'i misal contohnya, sering beramal dengan mazhab Syafi'i, kita lalu loncat ke mazhab lain. Kalau kita tanya ke mazhab Syafi'i, Hanasah yang apa bolehkah kan? Itu yang jangan ditalfik, jangan dicampur adukkan. Jadi nggak apa-apa kalau yang dominan ada yang mengatakan begini, tidak mengapa. Tapi jangan sampai pada perkara yang bisa menjadi penyebab batalnya salat. Itu saja yang harus dijaga. Ya, yang sunnah-sunnahnya nana upu Pak kan? Aman kan? Ya. Ada orang yang memberi hutang lalu diberikan jaminan berupa sawah atau kebun, ya. Bolehkah kita mengambil hasil dari kebun tersebut? Ini kalau dalam fikih disebut ar-rahan, yaitu gadai. Jadi orang yang memberi hutang lalu memberi jaminan al-marhun, barang jaminan berupa kebun. Dia pinjam uang 50 juta, nanti boleh ambil kebun ini kembali kalau ditebus 50 juta ini. Nah pertanyaannya, bolehkah mengambil hasil? Mengambil hasil itu bisa jadi buahnya, atau kalau dia kasih jaminan sawah, kita kelola sawahnya. Sama juga, ambil hasil juga. Ya, selama belum ditebus, kita kelola sawahnya, lalu kemudian kita ambil hasilnya. Sudahkah 20 ton? Sudah lebih banyak hasil sawahnya daripada utang yang kita kasih ke orang. Apa hukumnya? Ini dalam fikih disebut al-intifa' bil ainil marhun. Hukum mengambil manfaat dari barang yang digadaikan atau boroknya atau jaminannya. Sepakat para ulama mengatakan, kalau seandainya tidak ada izin, jadi ini pertamanya Pak, jadi nggak ada pembicaraan izin dan tidak izin, artinya tidak ada izin, sepakat semuanya mengatakan haram mengambil manfaat dari barang yang dijadikan jaminan gadai. Karena dengan mengambil manfaat berarti kita telah mengambil manfaat dari hutang piutang, dan itu jatuh ke dalam riba. Ya. Sawah kita olah, lalu kemudian kita ambil hasil, sedangkan hutang kita 50 juta, hendak kita kurangi apapun, dia tetap kita tunggu bayar. Tapi hasil sawah sudah melebihi 50 juta, kan 20 ton hasil contoh, atau hasil kebun, haram. Nah kemudian berlanjut, bagaimana kalau diizinkan? Ini ceritanya tadi nggak ada pembicaraan apa boleh pakai atau tidak, nggak ada pembicaraan. Jadi menjadi pembicaraan berikutnya adalah bagaimana kalau diizinkan. Mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahawa izin atau tidak tetap haram mutlaqan. Izin atau tidak, misal si pemilik uang, si pemilik barang yang menjadikan barang, dia mengatakan hanapu necok aja apa yang na dalam kebun necok. Hambali, mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan tetap haram, kecuali, ini dalam mazhab ini, kecuali kita mengeluarkan biaya untuk menghidupkan barang jaminan itu.
Contoh yang jadi jaminan lembu misal, kan kita harus hidupkan dia, kasih makan. Maka dalam mazhab ini disebutkan boleh ambil sejumlah yang dikeluarkan dalam pemeliharaan itu, kalau memang harus dihidupkan. Tapi kalau nggak wajib dihidupkan, kita nggak butuh modal menghidupkan, maka tetap nggak perlu pikirkan menghidupkan. Kita diberi jaminan mobil, dia pinjam 50 juta, jaminannya mobil. Dasar hukumnya nggak boleh pakai itu mobil, tetapi karena harus kita hidupkan, kalau tidak mati mesinnya, Pak, mati mesin, mati bateri, mati segala-gala, kan harus kita panaskan tiap hari agar bisa nanti waktu ditebus kita kembalikan. Waktu kita panaskan habis minyak, masih urut nanti 10 menit. Dalam sebulan kita ngisi minyak, maka boleh diambil manfaat sejumlah yang kita keluarkan. Itu dalam pandangan mazhab ini. Nah, bagaimana dalam pandangan mazhab Maliki dan Syafi'i? Mazhab Syafi'i dan Maliki mengatakan bahawa kalau diizinkan boleh digunakan tanpa merusak ain barang tersebut, selama barang itu nggak rusak dan tidak berubah keadaan atau kualitasnya, boleh digunakan kalau sudah diizinkan. Itu dalam Maliki dan Syafi'i. Nah, jadi boleh pakai motor yang Honda yang dijadikan barang jaminan, boleh dipakai selama diizinkan, selama juga tidak merusak barang tersebut. Kalau merusak pas ditebus, harus ganti sesuai dengan kualitas waktu dititipkan pertama. Jadi paling bagus bagaimana, Pak? Nggak usah cukai-cukai barang yang kira-kira nggak perlu dihidupkan, kecuali barang yang wajib dihidupkan. Nah, sedikit lagi. Pertanyaan kedua saya tunda minggu depan insyaAllah. Jadi sedikit lagi, kecuali ada solusi lain, sawah itu kita jadikan mudharabah dengan orang yang pemilik sawah. Jadi kita izinkan dia olah, hasil dibagi bersama. Jadi kan sawah itu sementara milik kita, sementara bukan buahnya, bukan hasilnya, tapi kemudian sawah itu kita berikan ke orang yang memberi sawah, yang punya sawah. Kita bilang nyono olah, boleh diolah, nanti hasil kita bagi dua, sekaligus menolong dia untuk bisa membayar utang. Itu kebaikan dan itu mudharabah yang dibolehkan. Itu solusinya, Pak. Jadi hanjit tacok bak kaye, boh kaye dari barang yang digadaikan selama tidak ada izin. Kalau begitu nanti solusinya ya minta izin. Kalau nggak ada izin, buah-buahan itu kembalikan kepada pemilik kebun, karena yang dijadikan jaminan kebunnya, bukan hasil dari kebunnya. Ini dosa paling banyak dilakukan di kampung-kampung, Pak. Pinjam peng bak gop 5 juta, cok belang gop, mulai itu dimeu lah. Setelah dimeu, kemudian diolah, ambil uang dari sawah orang habis-habisan. Utang selama belum ditebus, kita tetap ambil manfaat dari utang kita. Nyan harum kecuali diizinkan, ya, dan itu harus ada proses-proses untuk menjaga barang tersebut. Itu begitu yang sepanjang yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Transaksi atau akad di awal memberi modal, lalu modal itu dikerjakan oleh seseorang, nanti perjanjiannya bagi hasil, gitu ya Bapak. Lalu kemudian dia minta lagi modal tambahan, tapi di yang kali kedua ini dia melarikan modalnya, begitu ya. Nah, transaksi awal itu tidak disebut hutang piutang. Transaksi awal itu disebut mudharabah. Ya, jadi mudharabah itu yaitu transaksi akad antara pemilik harta dengan pengelola atau pelaksana, dengan memberikan modal sejumlah uang untuk melakukan suatu bisnis, lalu hasil dibagi dua. Itu bukan hutang. Kalau akad mudharabah, resikonya keuntungan dibagi bersama, itu tergantung perjanjian, 50-50, 60-40, itu tergantung kesepakatan. Kerugian pun ditanggung bersama. Jadi pada posisi di awal, ketika terjadi kerugian, dia nggak dianggap orang berhutang, selama kerugian itu bukan dia yang menyengajakannya. Artinya tidak ada unsur tipu menipu, curang-curang, tidak ada. Kita buat satu bisnis, apakah jualan segala macam atau apalah, dan terjadi kecelakaan lah dalam bisnis itu, terbakar toko macam-macam, dia tidak ada unsur tangan dia untuk
melakukan penipuan. Itu semua kerugian ditanggung bersama. Kerugian pemilik modal hilang uangnya, hartanya, kerugian dia tidak dapat hasil apapun setelah bekerja, si pengelola. Dan kemudian muncul kali kedua ketika dia minta tambahan modal. Nah, di situ masih dalam akad mudharabah karena masih bersangkut paut dengan akad pertama. Cuma masalahnya kemudian dia melarikan diri, hilang. Di situ si fulan itu sudah masuk golongan para penipu. Dia nggak dianggap berutang karena orang berutang itu itu diberikan dengan sukarela di atas akad pinjam meminjam. Kalau ini akad modal, memberi modal, dia minta tambah modal lalu dia lari, itu penipu. Maka dia termasuk orang yang telah melakukan dosa melalui menipu. Nah, rugikah kita, Pak? Rugi. Di kali kedua ini rugi karena ditipu. Tapi kita akan mengambil harta kita kembali di akhirat kalau dia sampai mati tidak mengembalikannya. Tapi yang harta pertama nyan karugo tidak ada konsekuensi, dia enggak dosa, kita pun jadi cukup hanya bersabar saja. Tapi kali kedua kita akan mendapatkan harta kita kembali di akhirat nanti, karena itu sistemnya sudah ditipu oleh si pengelola tadi. Kerja jauh, tidak ada kendaraan apapun, yang ada cuma sandal nggak bisa jalan jauh. Sedangkan kita harus kerja dari rumah kalau sukun. Kalau kita pergi dengan labi-labi, kita pergi dengan L300, biaya banyak, kemudian nunggu lama, bisa jadi terlambat, macam-macam. Belum lagi nanti kenalan sama cewek di dalam labi-labi, kamu kakaru nginong, macam model udah. Akhirnya kita beli satu motor dengan cara kredit. Apakah itu dibolehkan? Itu sudah termasuk dianggap darurat karena kita kewajiban mencari nafkah. Jadi setakat itu boleh berutang. Cuma masalahnya yang lain muncul. Kita melakukan kreditnya, kredit di atas riba atau kredit yang halal. Kalau bapak model ngambil motor di model yang sekarang di showroom, lalu bayar sedikit, nanti ujungnya bayarnya bukan lagi ke showroom, bayarnya ke Adira. Siapakah Adira itu? Kanya pertanyaan. Apa saudara sepupu Gedayung yang Adira ya? Adira itu memberi pinjaman kepada showroom. Jadi dia lunasi motor kita, Pak. Motor berapa? 20 juta. Kita suruh bayar kredit cuma 4 juta, bawa pulang Pak motor. Siapa yang lunasi 16 juta lagi? Adira. Saya sebutkan nama langsung. Mau komplain Adira, yang mau komplain silahkan. Karena ini perbuatan buruk, memang harus dibongkar. Itu dia lunasi, Pak, 16 juta ini. Lalu kita disuruh bayar ke Adira per bulan. Jumlah yang kita bayarkan dengan margin 10 tahun, 15 tahun itu melebihi 16 juta yang dia pinjamkan. Jadi sebenarnya Adira itu sedang meminjamkan uang ke kita. Dia akan mengatakan begini, tak cukup uang ya, 16 juta lagi ya, ini ada sama kami ya, kami pinjamkan 16 juta ya, nanti bayar ke kami 10 tahun. Jumlahnya menjadi 20 juta atau 26 juta. Nyan haram. Itu namanya kredit riba. Sebenarnya kita bukan beli barang, tapi dipinjamkan uang oleh Adira. Itu haram. Jadi kita masuk ke dunia berutang boleh, tapi jatuh ke haram lagi. Jadi kalau mau kreditnya langsung, Pak. Kredit di atas barang. Datang ke showroom, jangan pakai orang ketiga, langsung kredit barang. Saya bayar DP dulu. Nanti saya bayar per bulan begini. Itu walaupun melebihi daripada harga yang dihutangkan, yang dikreditkan, tapi halal karena kita langsung berhadapan dengan jual beli, bukan pinjam meminjam. Jadi nggak dipinjamkan uang, barang. Saya jual motor saya untuk bapak, 10 juta cash. Kalau kredit 15 juta, halal. Oh, ada yang bilang itu kan dua akad. Siapa bilang dua akad? Coba baca fikih muamalah dengan baik. Itu bukan dua akad, itu dua penawaran. Jatuhnya kan satu akad nanti. Itu dua penawaran, kan ditawarkan mau cash apa mau kredit. Ada orang yang jawab, saya dua-duanya aja lah, cash dengan kredit. Pungo. Gimana cara bayar cash dengan kredit? Pasti jatuhnya ke salah satu. Kalau bukan cash kredit, tapi kreditnya di atas jual beli, itu halal. Makanya jangan masuk ke dunia
yang haram tadi. Silakan berhutang, itu sudah masuk ke bahagian mudarat, Pak. Mencari nafkah itu mudarat. Kita perlu kenderaan. Anak angkat atau anak asuh, apakah boleh kita cium seperti mencium anak kandung? Yang pertama yang dilihat adalah umur. Kalau umur anak itu masih di bawah mumayyiz, 7 tahun ke bawah, masih SD kelas 1 ke bawah, TK, maka itu berlaku hukum secara umum, boleh mencium mereka dengan kasih sayang, walaupun itu bukan anak kandung. Yang kedua yang dilihat adalah fitnah pada diri kita sendiri. Kalau kita mencium anak angkat atau anak asuh yang kita khawatir timbul syahwat, maka itu jangan dilakukan. Jadi kita baca diri sendiri, karena tipe orang macam-macam, Pak. Ada yang Allah titipkan syahwatnya biasa saja, ada yang Allah titipkan syahwatnya overload, bateri penuh tapi nggak pernah kurang bateri. Itu yang mudah-mudahan tahu diri. Kita yang beriman ni bahaya. Makanya yang begitu jangan cium anak angkat atau anak asuh. Kemudian yang ketiga, ketika mereka sudah berkembang menjadi anak-anak yang lumayan remaja, itu mulai umur mumayyiz tu, mulai di atas 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, itu dah mulai besar, kelas 2 SD, 3 SD. Itu kalau dengan anak asuh sebaiknya jangan lagi kita terbiasa menciumnya. Kenapa? Pertama, mereka bukan mahram kita. Anak angkat itu bukan mahram, anak asuh sama, bukan mahram. Mereka itu tidak ada hubungan darah dengan kita, dan haram hukumnya menipu sehingga mereka tidak tahu siapa ayahnya. Salah satu perbuatan paling terlaknat, man ghayyara isma abih, kata Rasulullah, yaitu orang-orang yang mengubah nasab dari anak angkatnya. Terlaknat sampai dia sendiri nggak tahu bahwa kita bukan ayahnya, karena kita ambil dari bayi, nggak kita kasih tahu siapa ayahnya. Berbeda kalau anak itu kita temukan di depan pintu, dibuang. Di situ dibolehkan oleh para ulama untuk menasabkannya ke nasab kita, walaupun kita harus tahu itu bukan anak kandung. Jadi untuk menyelamatkan dia tanpa nasab. Tapi kalau model dititip kemudian kita tahu siapa ayahnya, ibunya, atau di rumah sakit kita ambil anak orang, kita tahu, itu dilarang keras mengubah nasab, dilarang keras. Kita harus kasih tahu, nak, aku bukan ayahmu, nak, kamu punya ayah. Itu harus kasih tahu betul. Nah, nanti efeknya berlakulah hukum bukan mahram, tidak boleh melihat auratnya. Kemudian kalau dalam mazhab Syafi'i, termasuk kalau bersentuhan setelah wudu, batallah wudunya. Kemudian dia tidak ada warisan apapun dari kita, kecuali kita menghibahkan harta di masa hidup atau mewasiatkannya dengan syarat tidak lebih daripada sepertiga. Warisan nggak dapat, karena kita nggak pernah kasih tahu bahwa dia bukan anak kita. Dia menuntut warisan karena dia merasa anak kandung, padahal dia bukan anak kandung. Berdosa berlipat-lipat. Maka semua yang pernah pelihara anak angkat itu kasih tahu yang sebenarnya. Nah, masalah mencium otomatis sudah tidak boleh. Makanya salah satu rasa kekhawatiran yaitu ketika kita pelihara anak angkat di rumah, dan dia menganggap diri anak kandung, sehingga nampak aurat dianggap biasa. Dia pakai celana pendek di rumah, padahal dia bukan anak kandung kita. Atau kita yang pakai celana pendek di rumah dilihat oleh anak angkat, kita anggap kita ayahnya, padahal bukan. Itu semua dosa. Jadi dosa saja sudah bertumpuk di rumah. Ini perlu dijaga. Maka nggak boleh. Kalau ditanya bolehkah menyentuh, mencium anak-anak yang bukan anak kandung kita yang kita pelihara di rumah, tidak boleh. Itu mahram. Apalagi sudah gadis. Kalau sudah gadis jangan coba-coba. Nah, di situ permasalahan kalau pelihara anak angkat di rumah. Sebaiknya kalau memang ingin membantu memelihara, apakah anak yatim, tidak usah pelihara di rumah. Cukup pelihara, biarkan dia di tangan ibunya
kita pelihara biaya ongkos sekolahnya, pahalanya sama, tidak mesti di rumah, karena di rumah malah banyak menimbulkan fitnah. Itu belum lagi dia bergaul dengan anak kita, dia pikir abangnya padahal bukan abangnya, dia anak kita pun nggak kita kasih tahu bahwa ini bukan adiknya, dia pikir adik yang diturunkan di helikopter. Ada ke nyonya puteren di helikopter ke pok bubung, jadi di pok plafon turun dia ke bawah. Kita anggap anak kandung, kita anggap adik kandung, padahal bukan. Sampai berdua-duaan dalam rumah, ya, pakai baju singlet di rumah, padahal menganggap ini adik kandung. Dosa semuanya, semua dosa. Ini bahaya, Pak. Jadi kalau mau menolong anak yatim yang masih kecil, peliharalah dari jarak jauh. Jarak jauh bukan online, maksudnya biarkan dia bersama ibunya, kita yang membantu urusan-urusannya, itu lebih utama dan tidak berkurang pahala dengan cara itu. Jadi intinya jangan dicium kalau bukan anak kandung, apalagi sudah sampai pada umur-umur melebihi memayis, ya, karaya-raya tu menyan baik cium. Nah, baiknya guru, kalau guru SMP, guru SMA, kalau berhadapan dengan anak didik yang bukan anaknya, ya, anak muridnya, itu jangan cium tangan dan jangan izinkan untuk cium tangan, ya, kalau berlawanan jenis. Yang guru perempuan jangan dicium tangannya oleh anak muridnya, juga kalau anak murid perempuan jangan cium tangan bapak gurunya kalau sudah SMP dan SMA. Nah, begitu juga, ya, selain cium tangan juga jangan cium kening anak orang yang sudah dewasa. Ini anak SMA, jadi ada yang mungkin salah faham, pulang pengajian karena dia guru, besoknya di SMA asal anak didiknya mau pulang diciumnya sesuatu di kening, Pak. Lalu kemudian dia mengatakannya sunnah Nabi, cium mbaknya sunnah Nabi, sunnah Nabi. Hai tipu dosa mendum. Itu anak orang bukan mahram, nggak boleh bersentuhan kulit dengan kulit yang bukan mahram kecuali didasari dengan perkawinan, ya, atau ibu susu menjadi anak susu baru dianggap seperti anak kandung. Rasulullah kalau ke rumah Halimatus Sa'diyah, kan Rasulullah punya saudara susu dari Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah sudah meninggal. Rasulullah kalau menyempatkan waktu ke rumah Halimatus Sa'diyah, dalam riwayat dilihatnya adik-adik susunya yang perempuan, itu Rasulullah nggak menyuruh mereka pakai jilbab, dan mereka pun nggak pakai penutup kepala kalau ketemu Nabi. Kenapa? Saudara kandung, sepersusuan itu sama dengan saudara kandung, satu darah mengalir, Pak. Begitu Rasulullah kalau bertemu dengan saudara sepersusuan. Kita hari ini kan sudah nggak membudaya, kita malah sepersusuan dengan sapi, dengan kambing, aduh dah cip susu kambing demo kan. Jadi begitu keadaan kalau bukan dengan anak kandung. Ya, hari Jumat dalil yang sudah pasti adalah ba'diyah Jumat, boleh 2 sampai 4 rakaat. Itu adalah pengganti salat ba'diyah zuhur. Itu sudah pasti. Yang ada khilaf qabliyah Jumat, itu khilaf. Yang ba'diyah enggak ada khilaf, enggak ada perbezaan pandangan. Sunnah habis Jumat melakukan salat sunnah, boleh 2, boleh 4 rakaat. Itu sama posisi dengan ba'diyah zuhur. Tapi kalau sebelum Jumat itu khilaf. Ya. Khilafnya ada yang mengatakan itu salat sunnah mutlak, ada yang mengatakan itu salat sunnah qabliyah Jumat. Jadi masih ada perbedaan-perbedaan cara pandang posisi salat sunnah sebelum sembahyang Jumat. Sebahagian mengatakan itu boleh salat sunnah mutlak itu, jangan diniatkan qabliyah. Sebahagian lagi termasuk mazhab Syafi'i mengatakan itu qabliyah Jumat, ada qabliyah Jumat dengan dalil di antara 2 azan selalu ada salat sunnah. Jadi tetap Bapak habis salat Jumat tetap lakukan 2 rakaat sesudah Jumat, maka kita tetap mengiringi salat rawatib pengganti salat zuhur. Apa yang kita lakukan ketika waktu antara azan dan iqamah lama 30 menit? Kalau Nabi berbaring, kita nggak mungkin berbaring. Masa kita berbaring di atas paha orang samping? Aku baring lu ngelihat apa? Itu dirinta itu, Pak, itu. Nah, disuruh berdoa, Pak. Antara azan dan iqamah itu disuruh berdoa. Salah satu tempat mustajabah doa antara azan dan iqamah.
Kalau seandainya sudah berdoa, apalagi berzikirlah dan ambil fadilah-fadilah zikir yang dibaca di pagi hari dan di sore hari. Contoh, kata Nabi, orang yang mengucapkan Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar, di pagi hari sekali, di menjelang maghrib sekali, maka kalau dia mati di antara dua waktu itu, matinya dalam keadaan terampunkan dosa. Jadi sambil kita nunggu-nunggu iqamah, ulang istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ulang Pak, 3 kali ulang. Mati kita di hari itu dalam keadaan terampunkan dosa. Itu diulang-ulang karena ada fadilah pagi dan ada fadilah baca di waktu maghrib. Jadi perbanyak zikir dan perbanyak istighfar sambil menunggu iqamah, tapi dahului dulu dengan doa. Nah, ini yang bisa kita lakukan. Kalau berbaring nggak mungkin kita lakukan. Orang yang sudah salat qabliyah subuh di rumah, lalu datang ke masjid, ternyata belum iqamah, masuk masjid, apakah dia salat qabliyah subuh lagi? Tidak. Apakah dia masuk masjid disuruh tahiyatul masjid? Ya. Jadi tahiyatul masjid saja yang dia lakukan. Tidak perlu lagi meniatkan salat qabliyah. Jadi tahiyatul masjid itu apakah menjadi penyelang, menjadi pagar antara qabliyah? Enggak, karena tahiyatul masjid itu munculnya karena masuk masjid. Oh, enggak mau lakukan tahiyatul masjid, jangan masuk masjid dulu. Tunggu di luar, berdiri, atur-atur salat orang, kan? Pas iqamah masuk, itu hanya perlu tahiyatul masjid, kan? Ya, karena dia munculnya karena masuk masjid, nggak masuk, nggak ada tahiyat. Ada yang udah 60 tahun nggak pernah masuk masjid, nggak ada tahiyat, langsung lang kubur menjempom gini. Ya. Jadi hadis tentang menyapu wajah itu dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berarti kalau dari Umar kan Umar melihat langsung dari Rasulullah, lalu kenapa ada yang menganggapnya dhaif? Kan begitu. Jadi ini dalam dunia ilmu hadis. Jadi ada, kalau dari sisi kualitas hadis itu ada level. Jadi ada level yang sahih, ada level hasan, nanti hasan dibagi juga hasan di zati, hasan di ghairi. Kemudian ada yang dhaif. Nanti ada yang dhaif biasa, nanti ada yang dhaif jiddan, di bawahnya baru munkar, maudhu', hadis-hadis palsu, di bawah dhaif jiddan. Nah, kenapa hadis itu bisa jadi dhaif? Bukan karena dari siapa dapatnya hadis itu. Jadi para ulama menyusun begini. Jadi Imam Bukhari, Imam Muslim itu menyeleksi hadis, Pak, dari belasan ribu hadis yang beliau dapatkan. Beliau seleksi itu hanya terkumpul sekian ribu, sekitar 5.000 atau 6.000 hadis yang sahih. Jadi kenapa bisa terjadi hadis dhaif? Itu ada faktor. Bisa jadi karena matan, bisa jadi karena sanad. Jadi matan juga karena kadang-kadang matannya tidak sesuai. Matan itu isi hadis, matannya aneh. Misal bicaranya melambung sampai naik ke langit, misal yang sifatnya agak dongeng-dongeng, itu diragu-ragukan sehingga menjadi hadis dhaif. Itu contoh secara umum. Tapi yang banyak menjadi hadis dhaif itu bukan karena Umar bin Khattab yang meriwayatkan, tapi karena sanadnya, an itu yang menjadi masalah. Nah, kita kan cuma baca an yang pertama saja, Pak. An Umar bin Khattab, an Abi Hurairah. Itu dari Abi Hurairah turun siapa berikutnya? Satu orang saja bermasalah di mata rantai sanad, itu langsung bisa menyebabkan hadis itu dhaif. Contoh, misal saya Umar bin Khattab, contoh, Pak. Walaupun di pemilu yang lalu sudah ada Umar bin Khattab, maka ini contoh. Saya keluarkan hadis dari Rasulullah, lalu saya sampaikan ke Bapak. Bapak sampaikan ke ini, sampaikan ke ini, terus sampai Imam Bukhari mendapatkannya dari seseorang. Nah, mata rantai ini ada yang kadang-kadang bukan penipu, bukan suka menipu, bodoh saja, Pak. Jadi begitu lihat hafalannya kurang bagus, orangnya hari-hari agak bodoh, misal. Gara-gara munculnya dia, hadis itu menjadi dhaif walaupun di akarnya benar.
Sampai ke situ seleksinya. Makanya dalam kitab Bukhari Muslim itu sampai beliau menceritakan ketika Imam Bukhari itu mencari hadis, baru melihat ini sudah dikabarkan bahwa hadis itu sudah didengarkan oleh fulan. Beliau cari itu ke keturunan fulan, ke fulan itu beliau cari. Jadi begitu dari jauh, ternyata si fulan yang dimaksud dalam mata rantai hadis itu memberi makan kuda, Pak, dengan menipu. Padahal Imam Bukhari baru berdiri dari jauh itu. Jadi mata kuda ditutup dalam satu riwayat, dikasih rumput yang kering. Ada yang mengatakan dikasih ember kosong. Kuda ditipu untuk memberi makan kuda. Imam Bukhari lihat dari jauh. Begitu dia lihat ternyata si an fulan yang ada dalam hadis itu ternyata kuda saja ditipu, apalagi orang. Langsung divonis hadis itu dicoret, tidak masuk ke dalam Sahih Bukhari. Jadi bukan karena Umar yang meriwayatkannya, mata rantainya ini yang membuat hadis dhaif. Kan sering begitu, Pak. Maka kita kalau ada mata rantai kalimat, ya, ular melingkar di pagar Pak Umar. Nah, contoh, Pak Umar melingkar-lingkar bersama ular misalnya. Itu bisa berubah sampai ke situ. Gara-gara apa? Ada satu mahasiswa yang IPK-nya 1,9 yang tidak bisa melafalkan dengan baik. Berubahnya di dia. Disitulah seleksi hadis kadang-kadang berlaku. Maka turun derajatnya menjadi dhaif. Jadi jangan lihat di puncaknya, lihat mata rantai.